Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kali ini saya akan berbagi kisah inspiratif untuk mendidik masa depan anak-anak kita. Seorang ustadz berceramah menceritakan kisah nyata dari seorang rektor salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang sedang mencari sistem pendidikan terbaik yang dapat menghasilkan dan mencetak generasi yang cerdas, bermartabat, dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan agama. Untuk mencari sistem pendidikan terbaik, rektor tersebut pergi ke Timur Tengah untuk meminta nasihat dari seorang ulama terkemuka di sana. Ketika bertemu dengan ulama yang ingin ditemuinya, lalu dia menyampaikan maksudnya untuk meminta saran bagaimana menciptakan sistem pendidikan terbaik untuk kampus yang dipimpinnya saat ini. Sebelum menjawab pertanyaan dari rektor, ulama tersebut bertanya bagaimana sistem pendidikan saat ini di Indonesia, mulai dari tingkat bawah sampai paling atas. Kemudian rektor menjawab, paling bawah mulai dari SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, diploma 3 selama 3 tahun, S1 selama 4 tahun, S2 sekitar 1,5 sampai 2 tahun, dan setelah itu S3 untuk yang paling tinggi. Kemudian ulama tersebut menjawab, jadi untuk sampai S2 saja butuh waktu sekitar 18 tahun ya? Tanya sang ulama. Iya, jawab rektor tersebut. Lalu bagaimana jika hanya lulus sampai di SD saja selama 6 tahun? Pekerjaan apa yang akan bisa didapat? Tanya kembali sang ulama. Kalau hanya SD, paling hanya buruh lepas atau tukang sapu jalanan, tukang kebun, dan pekerjaan sejenisnya. Tidak ada pekerjaan yang bisa diharapkan jika hanya lulus SD di negeri kami, jawab si rektor. Jika lulus SMP bagaimana? Tanya sang ulama. Untuk SMP mungkin jadi office boy atau cleaning service, jawab kembali si rektor. Kalau SMA bagaimana? Kalau lulus SMA masih agak mending, pekerjaannya di negeri kami, bisa sebagai operator di perusahaan-perusahaan, lanjut si rektor. Kalau lulus D3 atau S1 bagaimana? Bertanya kembali sang ulama. Kalau lulus D3 atau S1 bisa sebagai staf di kantor, dan S2 bisa langsung jadi manajer di sebuah perusahaan, kata si rektor. Berarti untuk mendapatkan pekerjaan yang enak di negeri Anda, minimal harus lulus D3 atau S1 atau menempuh pendidikan selama kurang lebih 15 sampai 16 tahun ya? Tanya kembali sang ulama. Iya betul, jawab si rektor. Sekarang coba bandingkan dengan pendidikan yang Islam ajarkan. Misal, selama 6 tahun pertama atau sekolah dasar hanya mempelajari dan menghafal Al-Quran, apakah bisa hafal 30 juz? Tanya sang ulama. Insya Allah bisa, jawab si rektor dengan yakin. Apakah ada hafiz Quran di negeri Anda yang bekerja sebagai buruh lepas atau tukang sapu seperti yang Anda sebutkan tadi untuk orang yang hanya lulus SD? Kembali sang ulama bertanya. Tidak ada, jawab sang rektor. Jika dilanjut 3 tahun berikutnya mempelajari dan menghafal hadis, apakah bisa menghafal ratusan hadis selama 3 tahun? Bisa, jawab si rektor. Apakah ada di negara Anda orang yang hafal Al-Quran 30 juz dan ratusan hadis menjadi office boy atau cleaning service? Tidak ada, jawab kembali si rektor. Lanjut 3 tahun setelah itu mempelajari tafsir Al-Quran, apakah ada di negara Anda orang yang hafiz Quran, hafal hadis, dan bisa menguasai tafsir yang kerjanya sebagai operator di pabrik? Tanya kembali ulama tersebut. Tidak ada, jawab si rektor. Rektor tersebut mengangguk mulai mengerti maksud sang ulama. Anda mulai paham maksud saya? Ya, jawab si rektor. Berapa lama pelajaran agama yang diberikan dalam seminggu? Kurang lebih 2-3 jam, jawab si rektor. Sang ulama melanjutkan pesannya kepada si rektor. Jika Anda ingin mencetak generasi yang cerdas, bermartabat, bermanfaat bagi bangsa dan agama, serta mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus nanti,
Anda harus merubah sistem pendidikan Anda dari orientasi dunia menjadi mengutamakan orientasi akhirat. Karena jika kita berfokus pada akhirat, insya Allah dunia akan didapat. Tapi jika sistem pendidikan Anda hanya berorientasi pada dunia, maka dunia dan akhirat belum tentu didapat. Pelajari Al-Quran, karena orang yang mempelajari Al-Quran, Allah akan meninggikan derajat orang tersebut di mata hamba-hambanya. Itulah sebabnya Anda tidak akan menemukan orang yang hafiz Quran di negara Anda atau di negara manapun yang berprofesi sebagai tukang sapu atau buruh lepas, walaupun orang tersebut tidak belajar sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi, karena Allah yang memberi pekerjaan langsung untuk para hafiz Quran. Hafiz Quran adalah salah satu karyawan Allah, dan Allah sayang sama mereka dan akan menggajinya lewat cara-cara yang menakjubkan. Tidak perlu gaji bulanan, tapi hidup berkecukupan. Itulah pesan sang ulama kepada rektor tersebut. Mari kita didik diri dan keluarga kita dengan sistem pendidikan terbaik. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan bagi guru dan orang tua kaum muslimin. Semoga kita bisa mengikuti kisah inspiratif ini dan mendalami hingga kita bisa mengamalkannya dalam usaha kita mendidik anak-anak kita untuk masa depan mereka dan sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.